Shalom saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur buat kebaikan Tuhan karena pagi hari ini Dia sudah memberikan kasih karunia-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita angkat satu pujian, betapa hatiku berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, terima kasih Tuhan. Kau memilikiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku terima kasih, berterima kasih Yesus. Kau mengasihi kami Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini yang dapat kami berikan kepadamu Bapa. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Yesus yang baik. Haleluya, syukur bagi namamu Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Ini hidup kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan berkati kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rima dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menentangkan firman-Mu Tuhan. Kuasai lidah bibirnya. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja atas hidupnya. Sehingga memberitakan firman-Mu oleh kebenaran dalam karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Shalom. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, dan tema hari ini adalah Allah sumber segala kasih karunia yang membentuk kehidupan kita. Mari saya mengajak setiap kita membuka di 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Saudara, kita telah melihat bagaimana kasih karunia Allah diberikan kepada kita secara berlimpah-limpah. Ungkapan tersebut membawa kita kepada perenungan kita hari ini, bahwa Allah sumber segala kasih karunia dalam kehidupan kita. Allah yang benar dan yang hidup memiliki kasih karunia, dan Ia ingin memberikan kasih karunia-Nya itu, kasih karunia yang melimpah-limpah itu untuk setiap kita, yaitu saudara dan saya, untuk membangun kehidupan kita. Salah satu tujuan dari kasih karunia adalah agar kita dapat tinggal selama-lamanya bersama dengan Allah di dalam hadiratnya yang luar biasa. Sungguh luar biasa kasih karunia Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena Allah yang telah memanggil kita, Allah yang telah memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dan saya percaya berkat ini adalah milik kita melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Dalam Ibrani 9 ayat 15 berkata, karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang dijanjikan, menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi melalui karya pengorbanan Kristus yang merupakan pengantara kita, supaya kita apa? Yang dulunya mati, yang dulunya binasa, oleh Kristus kita ditebus. Oleh Kristus kita telah diselamatkan. Saudara, untuk itu mari, biarlah setiap kita boleh menyerahkan kehidupan kita untuk masuk dan menghidupi rencana Allah yang luar biasa ini. Kenapa saudara? Karena di dalam rencananya Allah punya sebuah planning, Allah punya sebuah rancangan yang dahsyat buat setiap kita. Dan tentunya rancangan yang Tuhan berikan kepada kita melimpah dengan kasih karunia-Nya. Untuk itu saudara, apa yang Allah telah lakukan dan akan lakukan buat kita agar kita masuk di dalam rencananya. Mari coba kita kembali di 1 Petrus 5 ayat yang 10 tadi dikatakan bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Yang pertama, Allah akan melengkapi kamu. Ya, saya percaya bahwa hal ini berarti Allah melengkapi apa yang kurang di dalam kehidupan kita. Allah akan melengkapi kita, memperlengkapi kita dengan sesuatu yang luar biasa. Allah akan memperlengkapi kehidupan kita dengan karunia-karunia yang besar. Allah akan memperlengkapi kita dengan pengetahuan Allah yang tak terbatas. Hikmatnya akan dicurahkan, ma'rifatnya akan dilimpahkan buat setiap kita. Dan Allah akan memperlengkapi hidup kita agar kita boleh
melakukan rencananya. Di dalam Ibrani 13 ayat 20-21 berkata, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dan dengan segala yang baik, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Allah memperlengkapi setiap kita dengan apa yang baik buat hidup kita, dan tujuannya adalah untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi saudara, kita ada di bumi ini, Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rancangan yang dahsyat buat setiap kehidupan kita, saudara dan saya. Dan saya percaya ketika kita benar-benar mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Allah yang adalah sumber kasih karunia itu akan melengkapi, memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang baik. Yang kedua saudara, apa yang Allah lakukan agar kita masuk dalam rencananya? Yang kedua dikatakan bahwa Allah akan meneguhkan kita, dan Allah sumber segala kasih karunia akan meneguhkan kamu. Saudara, hal ini berarti Allah membuat sebuah perjalanan di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tak tergoyahkan, pribadi-pribadi yang dapat berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Kalau kita menyadari dalam hidup kita, saudara, siapa sebenarnya kita? Tanpa Allah kita bukan apa-apa. Tanpa Allah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan meneguhkan setiap langkah hidup kita. Tuhan akan memberikan peneguhan yang besar agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Saudara, ingat keteguhan hati Tuhan Yesus ketika Dia harus mati, harus mengorbankan dirinya. Di suatu ketika Dia berdoa di Taman Getsemani. Nanti saudara bisa baca di Matius 26 ayat 36 sampai 56. Di situ dikisahkan bahwa ketika di Taman Getsemani itu Yesus, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ada perasaan gundah gulana, ada perasaan yang menegangkan waktu itu. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus berkata bahwa hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bahkan ketika Dia berdoa, peluhnya itu seperti darah. Ada sebuah pergumulan yang besar di dalam hatinya. Tetapi yang luar biasa, Yesus mendapat peneguhan yang luar biasa. Dia menjadi pribadi yang teguh, yang kuat, yang tidak takut oleh tantangan yang akan Dia terima di depannya, yaitu mati buat setiap kita. Tuhan mengajarkan arti memiliki keteguhan hati. Dan saya percaya saudara, karya Yesus itulah yang akan juga membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Luar biasa saudara. Karya Yesus itu meneguhkan hidup saudara dan saya. Lalu yang ketiga saudara, apa yang Allah lakukan agar kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa? Dikatakan di 1 Petrus 5 tadi ayat yang ke-10, yaitu bahwa Allah akan menguatkan kita, dan Allah sumber segala kasih karunia akan menguatkan kamu saudara. Mengiring Yesus sampai akhir,
Itu tujuan hidup kita. Itu tujuan Allah buat setiap kita, agar kita kedapatan setia sampai akhir. Tetapi saudara, di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, ketika kita mengiring Yesus, bukan perkara yang mudah. Kita diajarkan untuk memisahkan diri dari dunia. Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak godaan yang akan menghalangi langkah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini bahwa Allah adalah sumber kasih karunia, itu akan menguatkan setiap kita. Jadi kita harus sadar bahwa kalau kita sampai hari ini tetap kuat, itu bukan karena kita, tetapi karena kekuatan Allah yang dilimpahkannya kepada setiap kita. Kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Sukacita yang daripada Tuhan itu kekuatan kita. Untuk itu mari saudara hari-hari ini terus cari Yesus. Berdoa kepada Tuhan agar kekuatan Allah itu limpah buat setiap kita. Efesus 3 ayat 16 berkata seperti ini. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya dalam batinmu. Allah di dalam Kristus ketika Dia naik ke surga, Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam hidup kita. Dia akan menguatkan kita, memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya ketika kita bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, maka kekuatan Allah yang luar biasa itu akan nampak dan menjadi bagian kehidupan kita. Saya berdoa saudara, agar hari-hari ini kita semakin hari semakin kuat di dalam Kristus. Apapun permasalahan saudara, apapun tantangan dalam kehidupan saudara, ingat saudara, bahwa kekuatanmu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lalu yang keempat saudara, apa yang Allah lakukan buat setiap kita? Yang keempat adalah, dan Allah sumber segala kasih karunia akan mengokohkan kamu. Ya, Allah yang adalah sumber segala kasih karunia akan mengokohkan kamu. Artinya apa? Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita bergaul dengan Tuhan, hidup kita mengakar kepada Kristus, maka saudara, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang tak tergoyahkan, pribadi-pribadi yang tertanam kuat di dalam Tuhan. Ya, di dalam Efesus 3:17 berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu, di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, saya percaya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya akan terus dibawa oleh Tuhan untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara benar-benar hidup, kau punya iman yang kuat di dalam Kristus, di dalam hatimu, maka kamu dikatakan akan berakar, saudara. Akarmu akan kuat, sehingga ketika goncangan terjadi, tantangan terjadi, masalah terjadi, engkau akan tetap kuat. Karena kekuatan kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk itu saudara, mari hari ini belajarlah hidup dan selalu berkata, Tuhan, bawa aku di dalam kasih karunia-Mu. Lepas kasih karunia-Mu. Dari kasih karunia yang satu kepada kasih karunia yang lainnya. Terus seperti itu. Karena ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah, Allah akan melengkapi, Allah akan meneguhkan, Allah akan menguatkan, dan Allah akan mengokohkan kita. Dan saya percaya ketika 4 hal itu ada dalam hidup kita, perjalananmu akan menjadi perjalanan yang luar biasa. Hidupmu akan menjadi hidup yang luar biasa.
karena ada Kristus yang hidup, yang tinggal dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi kekuatan buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.